wabarakatuh. Halo kawan bijak semuanya. Jumpa lagi di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Kembali lagi bersama dengan Aini. Di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang informasi terbaru seputar perpajakan. Nah, di episode kali ini seperti biasa, Aini nggak akan sendirian. Aini bersama salah satu penyuluh terbaik kita, ada Mbak Wike. Yeay. Akhirnya kita syuting podcast lagi ya setelah 6 bulan. 6 bulan ya. Setelah 6 bulan kita sedikit hiatus. Kita sedikit vakum, akhirnya kita syuting lagi. Kita mau memberikan informasi terkait dengan perpajakan yang terbaru, yang mana di kali ini mau ngebahas salah satu PMK yang di tahun 2024, di akhir tahun kemarin kan ada terbit baru tuh Mbak, PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka penerapan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, di dalam PMK 81 tahun 2024 ini hampir beberapa hal dirubah di dalam PMK-nya ya. Kalau orang-orang bilang PMK sapu jagat. Karena beberapa ketentuan diubah, salah satunya karena terkait dengan jangka waktu pembayaran pajak itu juga dirubah jangka waktunya di dalam PMK 81. Nah, kali ini kita juga mau bahas nih, masih dalam seputar pembayaran dalam sistem Cortex yang terbaru ini, yang mana di PMK 81 ini ada sedikit perubahan, ya kan Mbak? Apa aja yang berubah? Nah, kalau kita dulu tuh sebelum tahun 2025, kita mau kalau misalnya wajib pajak atau kawan bijak ada kelebihan pembayaran pajak, itu bisa mengajukan yang namanya pemindah bukuan. Kalau ada kesalahan bulan, kesalahan kode akun pajak, kode jenis setoran, intinya semuanya diarahkannya ke pemindah bukuan. Nah, kalau sekarang ada perbedaan nih, nah kira-kira apa aja perbedaannya, kita kupas tuntas bersama dengan Mbak Wike ya. Mungkin boleh di-review dulu nih Mbak Wike, dijelasin dulu secara umum sebenarnya pengertian dari pemindah bukuan itu sendiri apa sih Mbak Wike? Oke, jadi apa sih pengertian dari pemindah bukuan seperti yang sudah Mbak ini jelaskan tadi, sesuai yang ada di PMK 81 tahun 2024, pemindah bukuan ini artinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di PMK 242 tahun 2014, yaitu memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Jadi kalau dulu misalkan ada salah kode akun pajak, kode jenis setoran, kan sering ya, karena memang kode billingnya kan dibuat secara terpisah. Karena kode jenis pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran di kita kan banyak banget. Jadi kadang ada WP yang salah store. Nah, kalau salah store kayak gitu gimana biar bisa lapor? Ya, pasti arahnya kemana? Ke arahnya ke pemindah bukuan. Kalau tadi sudah dijelasin beberapa alasan bisa diajukan pemindah bukuan, mungkin sebenarnya PBK ini bisa terjadi apa saja dan kapan saja nih Mbak? Iya, sesuai di PMK 242 tahun 2014, apa saja sih yang boleh diajukan permohonan pemindah bukuan? Yang pertama, kalau dulu karena ini kan PMK-nya PMK lama ya. Jadi masih waktu dulu masih menggunakan SSP. Ketika tulis tangan ya? Iya, ketika ada pengisian formulir ya, berarti kalau sekarang mungkin sudah menggunakan kode billing, berarti salah dalam penginputan kode akun pajak, kode jenis setoran di billingnya. Itu boleh diajukan pemindah bukuan. Kemudian kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak, kemudian kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, kesalahan perekaman bukti pemindah bukuan, kemudian jumlah pembayaran yang lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, itu boleh diajukan pemindah bukuan. Kemudian jumlah pembayaran pada SSPCP atau bukti PPK lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan impor, dokumen cukai, ataupun surat tagihan atau penetapan, itu juga dapat diajukan pemindah bukuan. Jadi itu yang dulu. Kalau yang sekarang nih setelah berlakunya PMK 81 2024 gimana?
Nah, kalau dulu kan mungkin yang dapat diajukan pemindah bukuan kan jenisnya banyak banget ya. Nah, kalau di PMK 81 tahun 2024 itu dipersempit, hanya 4 kondisi atau 4 alasan yang dapat diajukan permohonan pemindah bukuan. Apa aja tuh Mbak Wika? Nah, apa aja tuh? Yang pertama pemindah bukuan karena deposit pajak. Kemudian yang kedua adalah pemindah bukuan karena pembayaran atas PPh pengalian hak atas tanah dan atau bangunan yang belum diajukan penelitian formal atas PPhtB atau biasanya kita sebutnya validasi. Jadi atas setoran PPh final pengalian hak atas tanah dan atau bangunan yang belum diajukan validasi itu boleh diajukan pemindah bukuan. Kemudian yang ketiga adalah penyetoran atas bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan digital. Nah, yang terakhir nih, karena adanya jumlah pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang terutang. Oke, tunggu nih yang terakhir ada bisa mengajukan pemindah bukuan apabila terdapat jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah, itu kayak mirip ya. Iya kan, berarti masih bisa dong. Nggak beda jauh dong sama yang ketentuan yang sebelumnya. Berarti masih boleh dong pengajuan pemindah bukuan nih di tahun 2025. Iya, jadi di poin keempat tadi kan kita menyebutkan ketika terjadi pembayaran yang lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, berarti boleh diajukan pemindah bukuan. Nah, tapi ada batasannya nih, ada batasan lagi sesuai yang ada di pasal 109 ayat 3 untuk poin 4 itu tidak dapat diajukan pemindah bukuan dalam hal pembayaran tersebut itu merupakan yang pertama. Jadi ada pengecualiannya lagi. Diatur di pasal ya, di pasal 109 ayat 3. Jadi yang pertama, pembayaran atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Itu nggak boleh diajukan pemindah bukuan. Kemudian yang kedua adalah pembayaran atas penyetoran bea materai dalam rangka pendistribusi materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perum Peruri untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik. Kemudian yang kedua, penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Itu alasan yang kedua yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem selain billing yang diadministrasikan oleh DJP. Kemudian yang poin keempat, pembayaran yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Yang kelima adalah pembayaran yang kedudukannya dipersamakan menjadi satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SKP maupun STP maupun putusan pengadilan. Oke, berarti ternyata dicantum dengan jelas ya, dimuat dengan jelas di dalam pasal 109 ayat 3 bahwa atas hal-hal yang tadi disebutkan Mbak Wika tidak bisa diajukan pemindah bukuan mulai tahun 2020 ini nih, kawan bijak semuanya. Nah, dari yang penjelasan terkait dengan pemindah bukuan dimulai dari apa saja yang bisa diajukan pemindah bukuan dan mana yang dikecualikan tadi dapat bisa di highlight ya, maksudnya ada beberapa hal yang menarik bahwa proses pemindah bukuan sesuai dengan PMK 81 tahun 2024 ini salah satunya adalah dengan adanya penggunaan deposit pajak ya kan. Terus kemudian yang kedua PBK yang atas yang kedudukannya dipersamakan dengan penyampaian SPT massa juga tidak bisa. Kemudian ke PPK yang diajukan atas pembayaran sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT juga tidak bisa, meskipun pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran ya. Oke, nah kalau untuk yang maksud dari pemindah bukuan atas penggunaan deposit pajak itu sendiri bagaimana tuh ya Mbak Wika? Maksudnya ya, kan kalau menggunakan deposit katanya bisa dipakai buat apa aja gitu. Kok masih pakai pengajuan permohonan pemindah bukuan gitu kan? Rempong juga nih gitu kan. Kawan bijak pasti mikirnya ya kan? Berarti maksudnya apakah
WP ini tetap harus mengajukan permohonan pemindah bukuan kayak yang dulu atas setoran depositnya gitu Betul. kan. Padahal kan dia udah bayar, kenapa kok harus ngajuin deposit lagi? Iya, permohonan pengajuan pemindah bukuan atas deposit pajak itu maksudnya tidak seperti pengajuan permohonan pemindah bukuan yang dulu, yang sebelum adanya Cortex. Jadi kalau misalkan wajib pajak punya setoran deposit pajak nilainya 500.000, kemudian ternyata dia punya PPN yang terutang misalkan nilainya 100.000. Nah, untuk pembayaran SPT masa PPN yang terutang senilai 100.000 itu pembayarannya menggunakan deposit, tetapi memindahkannya menggunakan proses pemindah bukuan, tapi secara otomatis, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan tersendiri atas setoran deposit tersebut. Jadi tinggal klik bayar dan lapor, kemudian pembayaran menggunakan deposit, maka saldo deposit yang awalnya 500.000 ini kan digunakan untuk pembayaran PPS senilai 100.000. Itu berpindah secara otomatis. Nah, mekanisme pembayarannya ini menggunakan pemindah bukuan deposit. Seperti itu. Namanya proses mekanismenya adalah menggunakan mekanisme pemindah bukuan, namun wajib pajak tidak mengajukan, hanya tinggal mengklik pembayaran menggunakan deposit pajak. Jadi otomatis saldo deposit pajaknya juga akan berkurang. Nah, kalau untuk yang pembayaran yang dianggap sebagai penyampaian SPT masa ini, pembayaran atas apa ya Mbak Wike yang nggak bisa diajukan pemindah bukuan? Ya, pembayaran yang dipersamakan dengan SPT masa, ini contohnya adalah pembayaran atas setoran angsuran, baik itu untuk orang pribadi maupun badan, angsuran PPh pasal 25 orang pribadi maupun badan. Biasanya ke akun pajaknya 41125100 atau 4126 100 itu. Kalau wajib pajak bayar atas setoran tersebut, itu kan bukti pembayarannya sudah dianggap sebagai pelaporan, sehingga itu tidak dapat diajukan pemindah bukuan. Nah, selain kode akun pajak untuk PPh pasal 25, ada juga pembayaran setoran atas ini PPh final UMKM peredaran bruto tertentu yang biasanya kode akun pajaknya 41128 420 atas setor sendiri PPh final tersebut itu kan sudah dianggap sebagai pelaporan. Tanggal pembayaran dipersamakan dengan pelaporan. Nah, atas setoran tersebut tidak bisa diajukan pemindah bukuan. Kemudian kalau untuk yang ada di kan kalau nggak salah ada 3 yang menjadi bahan yang menarik untuk dijelaskan lebih rinci ya Mbak Wike yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan. Nah yang ketiga tadi ada pembayaran pajak atas pembayaran pajak yang menjadi satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Nah itu pembayaran jenis pajak apa aja ya Mbak? Iya, terkait dengan pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT ini hal yang baru ya. Sejak adanya Cortex, ketika kita mau melaporkan SPT, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan, kita tidak akan membuat kode billing yang tersendiri seperti yang di sistem yang lama. Kalau dulu misalkan kita sudah buat konsep, kita tahu nih PPh terutangnya berapa, berarti kan kita harus membuat kode billing terpisah. Kita harus buat billing lagi. Kita inputin NPWP-nya, kita masukkan kode akun pajak, kode jenis setoran, yang mana itu sering terjadi kesalahan sehingga diajukan pemindah bukuan. Kemudian kita inputkan setorannya, totalnya berapa, gitu kan. Nah, sejak adanya Cortex, ketika kita mau lapor SPT, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan, ketika sudah ada konsepnya, kita tinggal klik bayar dan lapor. Nah, ketika kita sudah klik bayar dan lapor, maka akan tercreate kode billing otomatis. Sehingga ketika kita sudah melakukan sudah keluar kode billingnya dan kita sudah melakukan pembayaran, maka SPT tersebut akan otomatis terlapor. Wah, enak banget ya. Udah bayar, otomatis akan terlapor. Jadi nggak perlu input NTPN lagi. Berarti itu kayak kita mau lapor SPT PPh pasal 21 yang
apa sebagai pemotong pemotong PP pasal 21 ya kan. Kemudian SPT kalau mau lapor unifikasi. SPT unifikasi, SPT masa PPN. Berarti setelah Mm-mm. kita klik bayar dan lapor, udah bayar, udah langsung terlapor. Mm-mm. Masya Allah, sangat memudahkan sekali. Gitu. Jadi setoran yang nempel di SPT apa ya? Kita ngomongnya setoran pajak yang jadi satu dengan SPT yang kalau dulu misalkan kalau kita mau bayar PPN kan kodenya 4112111100. Kemudian kalau SPT unifikasi misalkan untuk setoran PPh pasal 23 itu ada 41124100, 41124104. Ya. Nah, itu setoran-setoran yang jadi satu dengan SPT itu tidak bisa diajukan pemindah bukuan. Berarti kalau misalnya kan kalau udah bayar nih udah langsung lapor ya. Berarti juga itu bisa meminimalisir keterlambatan pelaporan juga nggak sih Mbak? Betul. Ya kan? Kalau misalnya wajib pajak ya kan bayar pajak atas SPT masa PP pasal 21 misalnya di tanggal 15 ya kan berarti ya nggak akan langsung telat lapor karena otomatis lapor. Lapor. Wah, keren. Jadinya kan mungkin banyak ya kalau misalnya udah tanggal-tanggal mepet terus takutnya lu harus kalau di sistem yang lama kan kita harus input ETPN tuh. Kalau sekarang tuh udah enggak. Ih, keren ya. Semoga semakin memudahkan kembali nih sehingga wajib pajak juga senang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Oke, nah kalau dari penjelasan yang tadi itu semuanya kan berarti artinya kan meskipun memang di PMK 81 ini mengatur bahwa tidak semua kelebihan pembayaran pajak bisa diajukan yang namanya pemindah bukuan. Lalu gimana nih Mbak? Kalau misalnya wajib pajak tuh sebenarnya ya masih punya haknya dia nih. Bener-bener memang ada kelebihan. Atau ada bener-bener ada kesalahan pembuatan kode billing. Karena dia nggak tahu, karena dianggapnya masih pakai yang lama, dia membuat kode billing terpisah gitu ya. Kadang kan ya maksudnya kan kadang juga wajib pajak juga membuat sendiri nih gitu kan, mau bayar PPN gitu kan, dibikin lah nih kodenya 411211, kodenya sebenarnya 109 gitu kan, padahal itu bukan matchnya ya, nggak match dengan pelaporannya. Nah itu gimana tuh yang benar-benar silap lah ibaratnya, nggak tahu salah kode jenisnya, kemudian salah masa pajaknya, itu gimana? Apakah ada solusi? Takutnya hilang ya? Takutnya hilang ya, namanya uang wajib pajak yang untuk proses bisnis wajib pajak ke depannya ya kan, tuh gimana tuh Mbak? Ya, jadi jangan khawatir kawan bijak semuanya. Kalau misalkan kawan bijak mengalami hal yang seperti yang dijelaskan oleh Kakak ini tadi, misalkan memang ada kelebihan, kemudian ternyata atas kehilafannya membuat kode billing secara mandiri atas kode billing yang seharusnya dia jadi satu, pembayarannya jadi satu dengan SPT, itu gimana? Uangnya hilang nggak sih? Itu gimana nih kalau ternyata nggak bisa balik lagi uangnya ke wajib pajak? Tenang. Ada solusi. Ada solusinya. Jadi kawan bijak bisa mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau itu memang menjadi haknya wajib pajak, kalau memang itu ada kelebihan, kalau memang itu ada kesalahan, uangnya itu tetap bisa kembali kok ke wajib pajak gitu. Apa tuh namanya prosesnya? Prosesnya adalah melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Tunggu, tapi itu kayaknya familiar ya dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kayaknya memang udah ada nggak sih Mbak Wike dari tahun-tahun 2015-an deh kayaknya. Iya, betul. Jadi permohonan ini sebenarnya sudah diatur. Ada di PMK 187 tahun 2015. Ya. Jadi memang sebelumnya permohonan ini memang sudah ada, bukan permohonan yang baru semenjak Dana Korek, bukan. Cuman memang karena dulu seringnya menggunakan pemindah bukuan. Nah, untuk saat ini menggunakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu tadi. Tapi memang sebenarnya atas permohonan itu sudah pernah diatur di PMK 187 tahun 2015. Oke, berarti kalau untuk pembayaran yang di bawah 2025 itu tetap menggunakan pengembalian kelebihan pembayar pajak ya Mbak Wiki ya? Betul. Jadi melihat kondisi seperti yang sudah dijelaskan tadi,
ketika dia tidak bisa diajukan menggunakan pemindah bukuan, ya berarti mau itu pembayaran tahun berapapun, mengacunya ke pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke. Nah, kalau untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini dapat diajukan dalam hal apa aja nih, Mbak Wika? Ya, pada dasarnya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini sama ya dengan yang ada di PMK 187 tahun 2015, tapi mungkin ada perbedaan sedikit lah. Jadi yang dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu atas setoran yang bukan termasuk objek pajak. Jadi kalau ya namanya juga bukan objek pajak ya, tapi ternyata dipajakin, nah, itu boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian terdapat kelebihan pembayaran pajak. Jadi misalkan setor seharusnya terutangnya cuma 100.000 tapi bayarnya 200.000, itu juga boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut lebih besar daripada yang seharusnya terutang, itu juga boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian yang poin keempat, adanya kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Dan yang terakhir, di poin E, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi subjek pajak luar negeri. Tapi ada juga nih tambahannya. Itu diatur di pasal 123 PMK 81 tahun 2024. Nah, apa aja itu? Misalkan ada transaksi yang dibatalkan, itu boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Kemudian pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak terutang, dan pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang KUP. Begitu. Baik, ya singkatnya ya berarti yang nggak bisa diajukan PBK bisa mengajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Oke, nah berarti untuk jenis pajak yang bisa diajukan permohonan ini jenis pajak apa aja nih, Mbak? Semuanya ya, hampir semuanya. Yang jenis pajak yang boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya hampir semuanya ya. Kalau di PBK tadi kan ada batasan-batasannya. Kalau untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini ya hampir semua jenis pajak boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Mau itu PPN, mau itu PPH, kemudian PPNBM, terus PBB, bea materai, pajak penjualan, pajak karbon, dan yang baru pajak atas setoran deposit itu pun juga boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Bisa ya Mbak ya? Deposit kalau misalnya masih ada sisa mau dibalikin aja deh. Gitu kan butuh nih ibaratnya. Buat cash flow gitu kan. Boleh diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Tenang wajib pajak ya. Kalau wajib semuanya aman kok ya. Yang menjadi hak wajib pajak pasti akan dikembalikan. Oke, nah tapi Mbak Wika, ini kalau kita ngomongin tentang pengembalian ya, pengembalian uang, ya uang yang dari kas negara, pasti kan prosesnya nggak semudah itu dong. Nah, tiba-tiba dikembaliin aja gitu kan. Para kawan bijak dan wajib pajak nih pasti mereka, aduh males deh kalau ngajuin pengembalian atau kita kena yang namanya restitusi, pasti nanti bakalan diperiksa, prosesnya lama gitu kan. Nah, untuk proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ini, apakah melalui mekanisme pemeriksaan juga atau enggak nih Mbak Wika? Ya. Jadi untuk proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini tidak melalui proses pemeriksaan seperti yang kayak pemeriksaan all taxes. Kita harus pinjem berkasnya, dokumennya wajib pajak, kemudian visit lapangan. Betul, itu enggak. Jadi hanya melalui proses penelitian saja. Dilakukan dengan proses yang namanya penelitian ya Mbak Wika, jadi tidak melalui proses pemeriksaan. Tetap ada yang diteliti, tapi tidak melalui proses pemeriksaan. Untuk proses
pengerjaannya ini nih berapa lama nih Mbak Wike? Oke, untuk jangka waktunya sendiri dari permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini, jangka waktunya adalah 3 bulan. Maksimal 3 bulan sejak permohonan tersebut diterima lengkap. Dari permohonan ketika sudah diterima lengkap maksimal 3 bulan, itu maksimal ya, paling lama itu kita akan ketika diterima berarti akan terbit surat ketetapan pajak lebih bayar. Ketika ditolak, maksudnya berdasarkan penelitian kita, oh ternyata itu nggak ada lebih, berarti kan ya nggak bisa dikembaliin dong ke wajib pajak, maka akan keluar yang namanya surat penolakan atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi tadi prosesnya kurang lebih paling lama maksimal 3 bulan untuk permohonan penelitian atas permohonan pengembalian yang pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Nah, terus caranya gimana nih Mbak Wike kalau wajib pajak mau mengajukan permohonan misalnya pemindah bukuan ataupun mau mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini? Ya, gimana sih caranya gitu ya? Kalau untuk permohonan pemindah bukuan itu dapat diajukan secara manual dengan menggunakan formulir. Diisi dulu formulirnya, kemudian disampaikan ke loket TPT, kemudian dilampiri dengan bukti penerimaan elektronik. Bisa diajukan secara manual ke KPP atau bisa juga diajukan secara elektronik di Kortex di menu pembayaran, kemudian permohonan pemindah bukuan. Kalau yang permohonan yang pajak yang seharusnya tidak terutang, Mbak? Kalau untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu juga sama, itu bisa diajukan secara manual dengan mengisi permohonan, kemudian kita sampaikan ke loket TPT, permohonan dilampiri dengan perhitungan pengembalian, perhitungan ini bebas sesuai dengan wajib pajak, jadi nggak ada format resminya, format bakunya nggak ada. Intinya yang bisa menjelaskan kepada kami kenapa kok wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi misalkan harusnya terutangnya cuma 100.000 tapi dia bayarnya 200.000 gitu. Intinya yang bisa menjelaskan lah ke kita kalau ternyata itu ada kelebihan pembayaran atau kronologi misalkan salah setor atau gimana ya, untuk bisa menjelaskan ya secara tertulis kenapa adanya kelebihan pembayaran pajak. Sama kan, sih apa? Pengajuannya juga boleh melalui loket TPT atau melalui Kortex. Kalau baru mau nanya ya. Oh iya udah bisa, dijelasin ya. Tahu. Bisa, tenang. Bisa diajukan di Kortex, ada di menu pembayaran, kemudian di formulir restitusi pajak, kemudian bisa kita isi alasan wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nanti di situ disediain, ada banyak alasannya. Tinggal dipilih aja ya. Oke, nggak kerasa nih, ya kan? Kayaknya udah semua belum ya di skripnya nih? Udah belum ya? Udah kayaknya ya. Oke, nah di PMK 81 tadi kita ngebahas tentang pemindah bukuan sama pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu baru sebagian kecil dari PMK 81 tahun 2024. Tapi nggak mungkin kita bahas di episode ini semuanya dong ya Mbak Wika ya. Ini udah berapa lama ya kira-kira? Udah nggak kerasa banget, mungkin udah mau 1 jam kali ya. Semoga nggak bosan ya. Tapi sebelumnya terima kasih nih Mbak Wika yang sudah mau memberikan informasi dan ketentuan-ketentuan yang terbaru dari perpajakan ya, apalagi dengan adanya Kortex yang mana kita juga tetap harus bisa update tentang peraturan, menyesuaikan dengan aturan yang ada. Kita nggak boleh berlama-lama nyaman dengan aturan yang lama, ya kan? Ya semoga bermanfaat dan wajib pajak atau kawan bijak bisa mengajukan permohonan dan tidak salah lagi nih kalau ada permohonan-permohonan yang tadi dikecualikan nggak bisa pakai pemindah bukuan tapi bisa pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Semoga juga kedepannya sistem Kortex kita menjadi lebih baik lagi sehingga memudahkan kawan bijak semua untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan selain itu juga kami sampaikan bahwa seluruh pelayanan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet itu gratis ya Mbak Wike. Tidak dipungut
biaya. Dan kami mohon kepada kawan bijak semuanya untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas pajak baik yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan ya. Oke, apabila terdapat konsultasi yang mau pertanyaan atau misalnya ada ide, silahkan komen di video ini. Mbak, saya mau dibahas tentang gimana caranya bikin faktur pajak. Nah, silahkan di komen di video ini ya, supaya kita bisa tahu nih kira-kira kawan bijak mau kita bahas tentang apa lagi. Terima kasih ya Mbak Wike yang sudah bersedia memberikan informasi terbaru seputar perpajakan di episode podcast Tebet Bijak. Terima kasih juga Mbak Aini. Semoga apa yang kita share kali ini bisa bermanfaat untuk kawan bijak semuanya. Amin. Semoga Mbak Wike sehat selalu, kawan bijak semuanya sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, Komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Saya Aini. Saya Wika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebet bijak, kawan bijak, paham pajak. Bye.